Selamat pagi Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita akan membahas Yosua 24. Nah, secara garis besar, Yosua 24 ini akan menjelaskan mengenai rangkuman penyertaan terhadap bangsa Israel dan komitmen bangsa Israel, serta pelajaran yang bisa kita ambil bagi kita yang hidup pada saat ini. Nah, sebelum kita mulai, kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang bertata di dalam surga, yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa karena Engkau yang telah memimpin dalam setiap proses persiapan hingga pada pagi hari ini boleh kami sampaikan firman-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau berkati hamba, biarlah setiap firman yang boleh keluar dari mulut hamba pun Engkau jaga, biarlah kami pun boleh mengerti seluruh dari isi firman-Mu ini. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita langsung mulai aja ke Yosua 24 ayat yang pertama. Kemudian Yosua mengumpulkan semua orang di Shikem. Dipanggilnya para tua-tua orang Israel, para kepalanya, para hakimnya, dan para pengatur pasukannya. Lalu mereka berdiri di hadapan Allah. Banyak banget hal menarik dari ayat pertama. Kayak kenapa Yosua 24 itu diberi judul pembaruan perjanjian di Shikem. Dan mengapa di Shikem gitu ya. Shikem inilah yang menjadi ibu kota kerajaan Israel. Ternyata kalau kita udah baca secara seksama dari kitab Kejadian, Shikem itu merupakan tempat yang bersejarah di mana pertama kali Tuhan Yesus itu memanggil Abraham dan menjanjikan bahwa seluruh keturunannya akan diam di negeri yang telah dijanjikannya. Nah, kita bisa buka di Kejadian 12 ayat 6 sampai 7. Kejadian 12 ayat 6 berkata, Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Shikem. Nah, kalau kita baca dalam bahasa Inggrisnya itu at Shechem. Jadi di Shikem, bukan di suatu tempat dekat Shikem gitu ya. Yakni pohon terbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ayat yang ketujuh, ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Lalu yang menariknya juga, kalau kita baca Yosua 24 ayat 1 berkata, bangsa Israel itu kan berdiri di hadapan Allah. Tapi berdiri di hadapan Allah itu di mananya gitu. Ternyata kalau kita telah membaca kitab Yosua 24 ini sampai habis, ditulis di Yosua 26b, saya pakai bahasa Inggrisnya. Bahasa Inggrisnya berkata, Then he took a large stone and set it up there under the oak near the holy place of the Lord. Di mana? Di bawah pohon oak. Kalau oak itu bahasa Inggris dari pohon tarbantin. Jadi kita bisa bertanya-tanya ya, apakah ini pohon yang sama ketika Tuhan menampakkan diri kepada Abram, dan di situ jugalah pohon yang sama, di tempat yang sama, di Shikem di tempat yang sama, di pohon tarbantin itu pun Tuhan menampakkan diri kepada bangsa Israel untuk memperbarui perjanjian di Shikem ini. Kenapa perjanjian Shikem diperbaharui? Karena perjanjian yang lama telah digenapinya, bangsa Israel telah masuk ke tanah perjanjian tersebut. Jadi dari ayat 1 ini kita udah bisa ngelihat karya Tuhan yang begitu luar biasa, sampai hal itu sangat menakjubkan ya kalau kita perhatikan baik-baik dari ayat yang pertama. Nah, selanjutnya kita akan membahas dari ayat 2 sampai 12. Ayat 2 sampai 12 ini tuh menjelaskan bagaimana Tuhan melakukan penyertaannya terhadap bangsa Israel dari sejak Abraham hingga mereka sekarang menduduki tanah Kanaan. Jadi mari kita baca saja. Berkata Yosua kepada seluruh bangsa itu, Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Dahulu kala di seberang sungai Efrat, disitulah diam nenek moyangmu yakni Terah, ayah Abraham dan ayah Nahor, dan mereka beribadah kepada Allah lain. Tetapi aku mengambil Abraham, bapamu itu, dari seberang sungai Efrat dan menyuruh dia menjelajahi seluruh tanah Kanaan. Aku membuat banyak keturunannya dan memberikan Ishak kepadanya. Kepada Ishak kuberikan Yakub dan Esau, kepada Esau kuberikan pegunungan Seir menjadi miliknya, sedang Yakub serta anak-anaknya pergi ke Mesir.
Lalu aku mengutus Musa serta Harun dan menulahi Mesir, seperti yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Kemudian aku membawa kamu keluar. Setelah aku membawa nenek moyangmu keluar dari Mesir dan kamu sampai ke laut, lalu orang Mesir mengejar nenek moyangmu dengan kereta dan orang berkuda ke laut Teberau. Sebab itu berteriak-teriaklah mereka kepada Tuhan, maka diadakannya gelap antara kamu dan orang Mesir itu didatangnya air laut atas mereka, sehingga mereka diliputi dan matamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan terhadap Mesir. Sesudah itu lama kamu diam di padang gurun. Aku membawa kamu ke negeri orang Amori yang diam di seberang sungai Yordan, dan ketika mereka berperang melawan kamu, mereka kuserahkan ke dalam tanganmu, sehingga kamu menduduki negerinya. Sedang mereka kupunahkan dari depan kamu. Kita highlight sedang mereka kupunahkan dari depan kamu, nanti kita akan bahas di depannya. Ayat yang ke-9, ketika itu Balak bin Zipor, Raja Moab, bangkit berperang melawan orang Israel, disuruhnya memanggil Bileam bin Beor untuk mengutuki kamu. Tetapi aku tidak mau mendengarkan Bileam, sehingga ia pun memberkati kamu, demikianlah aku melepaskan kamu dari tangannya. Setelah kamu menyeberangi sungai Yordan dan sampai ke Yeriko, berperanglah melawan kamu warga-warga kota Yeriko, orang Amori, orang Feris, orang Kanaan, orang Het, orang Girgasi, orang Hewi, dan orang Yebus, tetapi mereka itu kuserahkan ke dalam tanganmu. Kemudian aku melepaskan tabuhan mendahului kamu, dan binatang-binatang ini menghalang mereka dari depanmu, seperti kedua raja orang Amori, sesungguhnya bukan oleh pedangmu dan bukan oleh panahmu. Yang mau saya bahas secara detail ayat 11 dan ayat ke-12. Ternyata Tuhan sendiri telah mempersiapkan hal ini. Karena kita bisa baca kembali ke kitab Keluaran 23. Sebab malaikatku akan berjalan di depanmu dan membawa engkau kepada orang Amori, orang Het, Feris, orang Kanaan, orang Hewi, dan orang Yebus, dan aku akan melenyapkan mereka. Nah, ini juga terdapat di Keluaran 23 ayat 28. Lagi aku melepaskan tabuhan mendahului engkau, sehingga binatang-binatang itu menghalau orang Hewi, orang Kanaan, dan orang Het di depanmu. Tabuhan itu ternyata sejenis tawon. Tapi bukan sembarangan tawon, ini tawon besar. Ketemu satu tawon aja udah ngeri, gimana kalau Tuhan kirim tawon itu kayak tulah di Mesir gitu ya, untuk menghalau musuh-musuh mereka yang ada di depan mereka. Jadi ibaratnya bangsa Israel yang sedang berjalan, di depannya itu ada musuh, itu Tuhan halau duluan sebelum bangsa Israel ketemu mereka. Selanjutnya, Tuhan berkata apa? Demikianlah kuberikan kepadamu negeri yang kamu peroleh tanpa bersusah-susah, dan kota-kota yang tidak kamu dirikan, tetapi kamulah yang diam di dalamnya. Juga kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kamu tanami, kamulah yang makan hasilnya. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadalah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadalah kepada Tuhan. Ayat ini juga terdapat pada pesan Musa yang Musa tulis pada Ulangan 6 ayat 10-11. Maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak, Yakub, untuk memberikannya kepadamu kota-kota yang besar dan baik yang tidak kau dirikan, rumah-rumah yang penuh berisi berbagai barang baik yang tidak kau isi, sumur-sumur yang tidak kau gali, kebun-kebun anggur dan kebun zaitun yang tidak kau tanami, dan apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang. Coba bayangin kita mendiami kota-kota yang kita tidak dirikan loh. Kita menikmati hasil tanah yang kita nggak tanam. Itu bukannya suatu suatu berkat bagi bangsa Israel. Mereka percaya janji Tuhan, dan bukan hanya percaya, tapi mereka pun melakukan bagian mereka, apa yang mereka harus kerjakan. Luar biasa banget, bukan? Nah, selanjutnya, Yosua 24 ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah.
Allah yang kepada nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini? Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan Allah kita dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mukjizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori penduduk negeri ini dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan sebab dialah Allah kita. Tetapi Yosua berkata kepada bangsa itu, tidakkah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan? Sebab dia adalah Allah yang kudus, dia adalah Allah yang cemburu, ia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu. Apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah asing, maka ia akan berbalik daripadamu dan melakukan yang tidak baik kepada kamu, serta membinasakan kamu setelah ia melakukan yang baik kepada kamu dahulu. Tetapi bangsa itu berkata kepada Yosua, tidak, hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah. Dan kemudian berkata Yosua kepada bangsa itu, kamulah saksi terhadap kamu sendiri bahwa kamu telah memilih Tuhan untuk beribadah kepadanya. Jawab mereka, kamilah saksi. Nah, jadi dari ayat 15 ini, Yosua itu menegaskan, kalian ini mau beribadah kepada siapa? Mereka ini meresponi bahwa mereka tidak akan meninggalkan Tuhan. Mereka pun menjelaskan kenapa mereka nggak meninggalkan Tuhan. Mereka percaya. Tapi Yosua kembali menantang mereka. Sanggup nggak? Dia itu adalah Allah yang cemburu. Kalau di perjanjian lama, kita itu udah lihat banyak meninggalkan Tuhan dan Tuhan membinasakan mereka dan mereka pasti mati gitu ya. Bagaimana dengan kita yang sekarang? Di sini kita diingatkan, kita yang udah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib, yang telah menggantikan saya dan Anda, untuk tidak pernah meninggalkannya. Nah, apa yang bakal terjadi kepada kita kalau kita meninggalkan Tuhan? Tentu binasa kan? Nah, kita baca Ibrani 6 ayat 4-8. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia sorgawi dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia yang akan datang, namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian, hingga mereka bertobat sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Jadi jangan sekali-kali kita menyembah Allah lain, meninggalkan Tuhan, atau yang kita sebut sebagai murtad. Karena kalau misalnya orang murtad, dia mau balik lagi masuk ke dalam Tuhan, itu nggak bisa. Kenapa? Itu dosa yang tidak bisa diampuni. Itu sama aja ya, kayak kita minta Tuhan untuk menyalibkan dirinya 2 kali. Gimana seseorang itu bisa diampuni kalau dia sendiri itu menolak Allah? Benar bukan? Nah, pasti setelah mendengar ayat ini, kita tuh banyak yang jadi khawatir. Kenapa khawatir? Kita tahu mungkin ada beberapa dari saudara kita yang sudah murtad, atau bagaimana dengan orang Kristen sendiri yang sudah menerima keselamatan Allah, tapi masih percaya mitos, masih percaya benda-benda jimat, masih nyembah patung. Apa nggak ada kesempatan lagi buat kita gitu? Kita harus baca lagi Ibrani 6 ayat 4 dan 5. Kita nggak bisa berprasangka orang itu udah murtad dan kita ngejudge udah nggak ada pengampunan lagi buat dia. Karena kita nggak tahu iman dari orang tersebut, apakah mereka telah benar-benar mengecap firman yang baik gitu kan. Ibrani 10 ayat 26 berkata, sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang yang durhaka.
Ayat 35, sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Karena dengan adanya peristiwa sekarang, kita tahu COVID-19 ya, yang sudah berlangsung cukup lama, setahun lebih. Akhirnya apa? Telah membuat banyak orang itu kehilangan atas pengharapan. Kenapa hidup saya seperti ini? Sepertinya Tuhan tidak menolong saya, Tuhan tidak mendengar doa saya. Kehilangan pengharapan terhadap Tuhan Yesus Kristus. Iblis itu menghasut, menipu orang yang lemah imannya. Bukan saja orang yang lemah imannya, yang kuat imannya saja tetap dihasut gitu ya, untuk goyah. Kita kembali itu harus ingat tentang 1 Korintus 13 ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Jika kita kehilangan pengharapan kita, ibaratnya kita udah melenceng dari Tuhan 1 derajat gitu ya, kita udah kehilangan pengharapan kita. Kita terus kehilangan pengharapan kita hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Lama-lama apa? Lama-lama kita nggak percaya kalau Dia itu yang menyelamatkan kita. Karena kita udah kehilangan pengharapan. Gimana orang yang udah kehilangan pengharapan bisa diselamatkan oleh Allah? Orang dia sudah nggak mengharapkan Allah kok. Gitu loh. Nah, jadi kuncinya apa nih? Agar kita tuh nggak kehilangan pengharapan kita. Matius 6 ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kita lihat ya, burung-burung aja dipelihara, jadi kita jangan pernah meragukan atau kurang percaya atas pemeliharaan dan kasih Allah sebagai Bapa kita. Bayangkan pemeliharaan Tuhan yang begitu luar biasa kalau kita lihat balik lagi ke bangsa Israel ya. Ketika mereka di padang gurun 40 tahun. Di sana ditulis pakaiannya tidak rusak, kasutnya tidak rusak. Seperti itulah kayak gambaran kira-kira kalau kita mau lihat pemeliharaan Tuhan tuh sebesar apa sebenarnya. Tuhan itu tidak pernah berubah, saudara. Tuhan itu tidak pernah berubah. Kasih setianya selalu setia kepada setiap umatnya. Tetapi yang berubah itu siapa? Selalu manusia yang berubah, manusia yang menjauh, manusia yang menutup dirinya untuk diberkati. Jadi bagaimana Tuhan mau memberkati kita? Nah, marilah kita lebih bersungguh-sungguh lagi untuk mengenalnya. Kenapa? Karena Dia yang terlebih dahulu berbuat baik bagi kita. Seperti yang dikatakan pada Yosua 24 ayat 20. Sekarang banyak banget gereja-gereja yang mengatasnamakan Tuhan Yesus, ajaran-ajaran yang mengatakan mengatasnamakan Tuhan Yesus. Nah, disitulah kita harus hati-hati, saudara. Ya seperti yang tadi saya bilang, bergeser 1 derajat. Dari 1 derajat itu akhirnya makin salah dan makin salah lagi. Maka dari itu, saudara harus hati-hati. Karena Alkitab juga udah mengingatkan kita, marilah kita selalu menguji apa yang kita terima. 1 Tesalonika 5 ayat 21, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Kita lanjutkan pada Yosua 24 ayat 22. Kemudian berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kamulah saksi terhadap diri kamu sendiri bahwa kamu telah memilih Tuhan untuk beribadah kepadanya. Jawab mereka, kamilah saksi. Saksi di sini berarti kita itu harus dengan kesadaran penuh dan bertanggung jawab bahwa apa yang kita percaya itu adalah iya dan benar.
Nah, serta mengajarkannya kepada anak cucu kita. Di dalam Ulangan 6 ayat 2, Musa juga udah berpesan, supaya seumur hidupmu, engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Nah, selanjutnya kita akan membaca penutup dari kitab Yosua ini dari 23 sampai 28. Ayat yang ke-23. Ia berkata, maka sekarang jauhkanlah Allah asing yang ada di tengah-tengah kamu dan condongkanlah hatimu kepada Tuhan Allah Israel. Lalu jawab bangsa itu kepada Yosua, kepada Tuhan Allah kita kami akan beribadah dan firman-Nya akan kami dengarkan. Pada hari itu juga Yosua mengikat perjanjian dengan bangsa itu dan membuat ketetapan dan peraturan bagi mereka di Syichem. Yosua menuliskan semuanya itu di dalam kitab hukum Allah, lalu ia mengambil batu yang besar dan mendirikannya di sana di bawah pohon besar di tempat kudus Tuhan. Kata Yosua kepada seluruh bangsa itu, sesungguhnya batu inilah akan menjadi saksi terhadap kita, sebab telah didengarnya segala firman Tuhan yang diucapkannya kepada kita. Sebab itu batu ini akan menjadi saksi terhadap kamu, supaya kamu jangan menyangkal Allahmu. Sesudah itu Yosua melepas bangsa itu pergi, masing-masing ke milik pusakanya. Dari ayat penutup ini, kita bisa melihat bahwa Yosua itu mengikat sebuah perjanjian. Kita sendiri harus tahu apa sih itu sebuah perjanjian. Perjanjian itu bisa diputus, bisa diakhiri apabila salah satu dari pihaknya membatalkan perjanjian tersebut. Kita tadi udah bahas bahwa Allah itu setia, tidak pernah berubah, tidak mungkin ingkar janji. Yang bisa ingkar janji siapa? Kita. Balik lagi ke kita. Jadi makanya yang tadi kita udah baca juga, kita adalah saksi buat diri kita sendiri. Bahwa kita harus dengan sadar, berhati-hati, tidak boleh lemah iman, goyang, yang akhirnya kita membuang keselamatan kita. Nah, biarlah kiranya kita selalu berpegang teguh dengan iman kita sampai ia datang kedua kalinya. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu Bapa. Biarlah kami boleh selalu untuk diingatkan, untuk selalu berpengharapan kepadamu Bapa, untuk tidak pernah melepaskan iman kami. Apapun yang terjadi dalam hidup kami Bapa, kami percaya bahwa Engkau yang telah menyelamatkan kami, Engkau yang menuntun setiap hidup kami, Engkau yang membukakan jalan-jalan-Mu Bapa bagi kami. Maka dari itu pun kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu Bapa, di mana kami percaya oleh tangan-Mu sendirilah kami yang akan menopang kami, sehingga kami pun tidak akan pernah tergeletak ya Bapa. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin.